Lu bersukacita pagi hari ini. Shalom. Haleluya, ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Bapak Ibu juga yang ada di rumah yang menyaksikan, mengikuti ibadah lewat Zoom. Damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari buka hatimu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan mau curahkan kuasa Roh Kudus buat kita semua pagi hari ini. Dan haleluya, kita sudah berada di minggu pertama di bulan November di tahun 2021. Sungguh penyertaan Tuhan sempurna buat kita, amin. Kita boleh ada bukan karena kuat gagah kita, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan buat kita, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Mari siapkan hatimu yang paling terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi untuk menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini, hadir di rumah jemaat-Mu Tuhan. Beracaralah, berkaryalah atas hidup kami saat ini Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari buka hatimu yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Naikkanlah pujian penyembahanmu, syukurmu kepada Tuhan. Karena Dia baik buat kita. Dia Allah yang sungguh sangat baik buat kita. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kasih Tuhan, oh Yesus, haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih lagi dalam hadirat-Mu, oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan lagi, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Aku menyembah, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, amin, memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama, naikkan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, katakan Roh-Mu bekerja Tuhan. Amin. Saat ku memuji-Mu Tuhan, yes. Kau bertata di
ku angkat. Mari buka hatimu kepada Tuhan, angkat hatimu pagi hari ini. Ku pandang kekudusan, oh saat kami sembahmu Tuhan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku, angkat, yes, haleluya Tuhan, oh amin. Kami mau menyembahmu lebih dalam lagi Tuhan, saat ku sembah, katakan ku pujimu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku, ku angkat hati, yes, haleluya Tuhan, ku pandang kekudusan, saat kami sembah dan kami pujimu Tuhan, oh ku pujimu, ku rasakan pujimu, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Katakan ku rasakan kehadiranmu, ku rasakan kehadiranmu tuh, ku rasakan kehadiranmu tuh. Beri tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan. Haleluya. Tuhan, mari angkat pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Mari naikkan pujian syukurmu bagi Allah kita. Dia Allah yang hidup, Dia yang layak kami tinggikan, Dia yang layak disembah, dipuji. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembahmu Tuhan, mau lebih lagi. Hadiratmu Tuhan dicurahkan.
hadirat-Mu Tuhan. Mengalirlah atas hidup kami. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan urapan-Mu Bapa. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siap Tuhan. Kami siap beri yang terbaik buat-Mu. Mari Allah Roh Kudus Engkau bertakhta di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Kami percaya ada kuasa di atas setiap pujian penyembahan kami. Oh haleluya, terima kasih Bapa, kami siap memuji, menyembah-Mu, mau bersorak bagi-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan baik, amin. Amin. Karena berkat anugerah Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Dan Bapak Ibu juga yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah. Biarlah kekuatan Allah tetap ada dalam kita pagi hari ini. Mari bersorak buat Tuhan pagi hari ini. Memuji Tuhan. Di Allah yang layak kita tinggikan. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama. Jemaat Tuhan kita berdiri, kita angkat pujian ini buat Tuhan, Dia sahabat kita. Is it true that you are thinking of me? How you love me, Lord. Yes, it's amazing, it's amazing. Who am I that you are mindful of? Amen. Has been with me.
Tuhan kita baik, amin. Untuk selama-lamanya, dari hari ini sampai selama-lamanya dia tetap baik. Silakan duduk Bapak Ibu diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Bapak Ibu yang di rumah, mari angkat tanganmu kalau kau merasa kebaikan Tuhan. Hari demi hari, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan, amin. Puji Tuhan, kalau kita boleh ada di tanggal 7 ya. Tanggal 7 November tahun 2021. Kalau udah November itu udah suasana Natal. Udah ada yang persiapan untuk acara Natal. Dan kita bersyukur bahwa ini adalah hari-hari di mana penghujung tahun 2021. Mari beri yang terbaik. Di akhir-akhir hari ini mari persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Hatimu, pikiranmu, hidupmu kepada Tuhan yang terbaik. Amin. Haleluya. Mari tundukkan kepalamu Bapak Ibu diberkati Tuhan. Tetap angkat hatimu kepada Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Hadirat Tuhan ada dalam hidupmu saat ini. Mari mengambil Tuhan. Amin. Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Tekan seluruh pengabdianku, kau bisa membalas kesetiaanmu. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Amin. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari kita berdiri bersama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah
besar, yes, kepadaku bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar Tuhan, yes, terima kasih Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, besar, terima kasih Bapa, dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, lagi-lagi sungguh besar Tuhan, sungguh besar. Saya serahkan kepada Gembala Sidang, padaku dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Kami memujimu Tuhan. Haleluya. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu Bapa. Haleluya. 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 Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pastor Marcel akan datang dan berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, mari sama-sama kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita sehati berdoa. Bapak, terima kasih, kami sungguh sangat bersyukur sehingga pada pagi siang hari ini kami ada sebagaimana kami ada.
Kami sudah datang ke rumah Tuhan, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau dahsyat luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Saatnya Tuhan, setelah kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami sudah menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa pagi hari ini Tuhan. Saatnya kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, sebelum kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus hadir. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, maka kami mendengar apa pesan-pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan kami berdoa buat yang ada di rumah-rumah, buat saudara-saudara jemaat yang ada di rumah-rumah. Mereka semua tidak ketinggalan, mereka juga sama-sama diberkati oleh Tuhan. Pagi siang hari ini kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur karena Tuhan baik. Kita kembali sudah berada di minggu pertama bulan November. Nah, saudara, kalau di Sulawesi Utara, mulai November ini sudah mulai dengan kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Dan kita melihat di medsos mereka penuh antusias untuk bisa merayakan. Di masa-masa pandemi ini ada kelonggaran banyak sekali yang kita lihat. Sangat luar biasa. Kalau di DKI Jakarta ini sudah di level 1. Level 1. Ya. Namun saudara-saudara, apa saya mendengar berita tadi pagi di televisi, apa yang dirilis oleh WHO, bahwa di Eropa sekarang ini naik 55% kasus positif baru, varian baru, yang lebih dahsyat lagi, dari varian Delta, dan ini juga harus mesti diwaspadai. Saya mengucap syukur oleh karena minggu yang lalu kami ada di Batu, Malang, dan mengikuti jubileum 50 tahun eksistensi keberadaan dari PGLII di Indonesia. Persekutuan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injili di Indonesia. Dan saudara, kami mengikuti acara demi acara, kemudian yang paling terakhir adalah ketika peresmian monumen api Injil terus menyala. Dan monumen ini diabadikan pas di samping kiri dari makam dari pendeta Dr. Petrus Octavianus, yang merupakan pendiri dari Institut Injili Indonesia. Dan kemudian juga salah satu pendiri dari PGLII di Indonesia. Pada waktu itu masih bernama Persekutuan Injili Indonesia. Dan saudara-saudara, kita bersyukur oleh karena 53 sinode gereja yang belakangan ini mendaftar terakhir, masih ada lebih dari 9 yang belum mengupdate keberadaan dari sinode yang baru, tetapi sinode yang sudah mengupdate keberadaannya ada 93 sinode gereja dan ada 26 lembaga dan yayasan, dan ada 200 lebih STT, sekolah-sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia yang bernaung di PGLII. Dan kita mengucap syukur saudara sekalian, oleh karena ketika kami berada di sana memang ada ada hujan deras di sana, macet luar biasa. Kalau tahun 93 kalau saya tidak salah, ya 93 ketika ada Kongres GSJA di Batu Malang pada waktu itu, di sana masih sangat-sangat lengang, tidak ada tanda-tanda kepadatan. Tetapi hari-hari ini dari Malang ke Batu saja itu bisa ditempuh 2,5 jam. 2 jam sampai 2,5 jam.
pada waktu kami di sana itu cuma bisa ditempuh 45 menit. Kali ini saudara, oleh karena barangkali populasi penduduk, kemudian juga dengan banyaknya mobil banyak sekarang, saudara, sehingga ini memicu kepadatan yang begitu signifikan dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu. Dan saudara, saya kaget ketika kemarin melihat apa yang terjadi di Batu. Di Batu itu ada banjir bandang yang sangat-sangat luar biasa hebat. Dan tadi pagi sudah 7 orang yang ditemukan meninggal. Dan kita doakan untuk Batu, oleh karena Batu itu merupakan pusat dari kaum Injili. Jadi di sana berangkat keberadaan dari kaum Injili di Indonesia. Walaupun saudara sekalian ini juga sudah dimulai di luar negeri, kemudian mereka datang dan pengakuan dari luar negeri tentang keberadaan dari kaum Injili yang ada di Indonesia. Dan salah satu pendiri dari kaum Injili adalah GSJA. GSJA keanggotaannya adalah keanggotaan nomor urut 4. Jadi termasuk pendiri dari Persekutuan Injili di Indonesia atau PGLI. Nah, kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan oleh karena kita sudah berada di minggu pertama bulan November dan sudah kita berada di penghujung bulan-bulan terakhir di tahun 2021. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan buka bersama-sama. Hari ini saya berani buka masker ketika khotbah, tetapi Anda jangan, karena ini di ruangan tertutup, lebih baik pakai masker. Ya. Dan saudara, kita akan buka bersama-sama dalam Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-16, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-12. Ya, kita akan lihat ayat-ayat ini dan kita akan simak bagian ini dan narasi daripada perikop ini. Perikop ini diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Paulus menyeberang ke Makedonia. Mulai ayat 4, mari berdiri kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya akan baca dan saudara-saudara akan menyimak dari apa yang saya baca. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Terima kasih, silakan duduk. Berbahagialah kita semua yang bertelinga, yang mendengar,
dan berjanji mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin berbicara mengenai meresponi panggilan Makedonia. Dan itu judul khotbah saya, meresponi panggilan Makedonia. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, narasi ini adalah narasi di mana Paulus, Silas meresponi panggilan Makedonia. Sebenarnya dalam narasi ini sebetulnya mereka mau meninggalkan Yerusalem sebagaimana keputusan dari para pemimpin gereja ketika itu, pemimpin dan penatua secara khusus yang ada dan berkumpul di sana. Kemudian mereka mengambil keputusan-keputusan yang diambil oleh para rasul itu, yang saya sebut tadi, para penatua di Yerusalem, supaya mereka dengan pesan-pesan itu melakukan apa yang merupakan amanat pekabaran Injil. Pekabaran Injil ini penting, saudara. Pembukaan gereja-gereja baru, pembukaan cabang-cabang baru ini adalah merupakan implementasi dari panggilan memberitakan Injil. Tidak ada duanya. Saudara-saudara sekalian, perhatikan bahwa membuka gereja-gereja baru, kita membuka cabang-cabang baru, sekali lagi garis bawahi, merupakan implementasi dari panggilan untuk memberitakan Injil. Ada hal yang kita perhatikan di sini adalah ketika mereka berangkat meninggalkan Yerusalem, mereka kemudian menyebar ke sana sini. Kemudian yang menarik, ketika dalam satu momen mereka dilarang oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil di Asia. Apa gerangan? Kenapa? Saudara, saya coba melihat, mengelaborasi. Kenapa kok Roh Kudus melarang mereka memberitakan Injil? Kenapa? Setelah ditelusuri, ternyata ada sesuatu yang khusus, spesial. Ada orang Makedonia, orang-orang yang ada di Eropa. Saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Ini belas terang antara Yahudi dan Yunani adalah Timotius. Timotius ketika dalam ini misi perjalanan yang kedua. Misi perjalanan kedua, kalau saudara belajar tentang misi pelayanan Paulus, ini adalah misi perjalanan yang kedua. Masih ada waktu untuk melayani. Masih ada waktu untuk memberitakan Injil. Saudara sekalian, tetapi saya juga tidak tahu next time seperti apa panggilan itu, saudara sekalian. Tetapi saya mau belajar untuk taat dan peka terhadap peranan dan pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memahami apa yang dituntut oleh Roh Kudus, saudara, kita tinggalkan semua kepentingan kita tahu bahwa Allah merubah misi daripada Paulus dan Silas, merubah apa yang merupakan keinginan mereka untuk terus berada di Asia. Saatnya untuk menyeberang ke barat, dari timur ke barat. Kemudian mereka terus sampai ke sana. Saudara perhatikan, Makedonia ini ada di mana? Makedonia, saudara-saudara sekalian, ada di Eropa Selatan. Eropa Selatan sangat berdekatan dengan Balkan, Albania, dan sebagainya. Dan dia ada di sana.
Dan di situ Paulus mendirikan banyak gereja. Kalau saat ini saudara lihat di Syria, apa yang dikerjakan oleh Paulus. Kemudian ketika dia melihat di Turki, Turki itu adalah bagian daripada panggilan misinya yang ketiga. Sesudah misi perjalanan yang kedua, kemudian dia terus-menerus melebarkan sayap pekabaran Injil. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Paulus masih hidup hari-hari ini, pasti Paulus nangis. Kenapa dia menangis? Karena ada banyak gereja yang ditutup di sana. Ada banyak gereja yang termasuk, saudara-saudara sekalian, gereja yang ada di Sofia itu, saudara, itu adalah bagian dari gereja yang dirintis oleh Rasul Paulus. Kemudian sekarang menjadi masjid. Dan itu menyedihkan, menjadikan hati Paulus. Kalau kita tarik benang merahnya, kita akan bisa mengambil kesimpulan bagaimana hati Paulus ketika dia merintis perjuangan pelayanan ini dengan hebat dan luar biasa terjadi oleh karena menaati panggilan Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Panggilan Allah untuk karya pekerjaan Roh Kudus ini penting. Penting. Dan barangkali kalau Anda berpikir Makedonia kita itu di mana? Saya bersyukur, selalu saya katakan, sekarang ini saya katakan, saya mengucap syukur. Karena di Pulau Gebang akhirnya hidup kembali. Ada aura, ada Roh Kudus. Mulai kita lihat nampak pekerjaan Allah sedang terjadi di sana. Nah, saudara-saudara sekalian, dan ini sesuatu yang luar biasa kita berikan apresiasi. Barangkali salah satu yang dimaksud Makedonia itu adalah Pulau Gebang. Salah satu Makedonia itu adalah penggilingan. Salah satu Makedonia itu adalah RGTC. Kita harus mesti bangun bersinergi. Membangun dan menghadirkan Roh Kudus, tinggalkan semua kepentingan-kepentingan pribadi. Dan kita hanya fokus kepada apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau itu penting, saudara sekalian. Kadang-kala bertentangan dengan hati kita, loh kok Tuhan kenapa terjadi seperti ini? Loh kok Tuhan kenapa ini terjadi seperti ini? Tiba-tiba Tuhan bicara mengenai pekerjaan Roh Kudus, kamu jangan di situ. Fokus ke Makedonia. Dan saudara, sekali lagi, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya belakangan ini mengajar 2 mata kuliah. Mata kuliah hermeneutik dan mata kuliah pembinaan warga gereja. Saudara, untuk S1 saya mengajar mengenai hermeneutik. Kemudian S2 mengajar pembinaan warga gereja. Tidak pernah terbayang untuk bisa mengajar. Karena selama mengajar baru kali ini mengambil mata kuliah. 2-3 bulan kemudian mereka menyampaikan, Pak Rory boleh enggak, ini tidak ada orang yang ngaku untuk bisa mengajar pembinaan warga gereja. Kami berdoa supaya Bapak ini bisa melihat apa esensi daripada pembinaan warga gereja. Dan kemudian saya mendapat banyak hal dari mata kuliah ini. Seolah-olah mengajar dan belajar. Seolah-olah memberi dan menerima apa yang diajarkan. Dan saya menerima apa yang saya ajarkan. Dan saudara-saudara sekalian, esensi daripada itu pembinaan intinya adalah mendorong umat Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Barangkali ada di satu rumah kita, satu meja makan, barangkali ada di antara mereka yang belum kenal Tuhan atau sudah kenal Tuhan tetapi abu-abu, belum ada kepastian. Keyakinan tentang keselamatan juga belum ada kepastian. Anda punya tugas panggilan untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah yang benar kepada mereka yang barangkali berseidangan dengan kita, satu meja makan dengan kita, tetapi kita tidak memberitakan Injil untuk mereka. Saya senang oleh karena di sini ada Pak Helwi ya. Pak Helwi sedang ikut ibadah ini. Ibadah ini saudara-saudara, dan beliau sebetulnya punya panggilan untuk pelayanan misi. Pelayanan misi, dan saya sudah kenal beliau sudah cukup lama. Dari tahun 2006 kami sudah sama-sama pelayanan di Manmin. Dan saudara, dia begitu setia untuk ikut ibadah.
Saya mau katakan bahwa pelayanan pekabaran Injil itu terus menerus, tidak ada henti-hentinya, memberitakan Injil kepada dunia yang terhilang. Ada banyak. Di RGTC itu ada banyak jiwa-jiwa yang perlu uluran tangan. Di RGTC, di Penggilingan, di Pulau Gebang, barangkali ada orang yang berteriak sama dengan orang Makedonia. Seberanglah kami dan tolonglah kami. Siapa yang akan pergi? Saudara-saudara sekalian barangkali akan bertanya, ya pelayanan pekabaran Injil ini cuma pendeta. Pelayanan pekabaran Injil ini cuma diaken. Tidak, saudara. Pekabaran Injil itu adalah semua mereka yang percaya kepada Tuhan. Punya tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Katakan amin. Kita punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Beritakan Injil kepada siapa saja. Saudara-saudara sekalian, maka upah kita besar di surga. Saya sedang mengumpul ya upah yang nanti saya sudah dedikasikan hidup ini. Nanti semua akan diterima ketika bertemu dengan Tuhan di sana. Sudah mengabdi melayani Tuhan dan sebagainya. Saya baru umur-umur begini, baru kali ini ada rumah. Saya mau katakan kepada saudara, baru kali ini saya ada rumah. Walaupun saya dikasih rumah, orang kasih rumah saya di BSD. Tetapi sampai hari ini sertifikatnya belum ada. Tapi saya sudah ditelepon, Pak, segera datang ambil sertifikatnya. Saudara-saudara sekalian. Tetapi sebelum itu saya sudah jual mobil saya, kemudian saya beli rumah. Untuk di hari tua. Saudara, walaupun rumah kecil, tapi saya katakan kita mengucap syukur. Oleh karena Tuhan memberikan ini. Saya tahu bahwa ini adalah bagian dari upah ketika kita mengabdi dan melayani Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada apa-apanya selain kita mendedikasikan. Dan kita investasikan apa yang kita bisa lakukan di dunia ini. Dan ketika di surga, semua kita akan terima apa yang kita investasikan bagi kerajaannya. Bagi kerajaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ada banyak suara yang berteriak dari mana-mana. Jadi kita lihat pertama, tentang penglihatan. Penglihatan yang melintasi lautan, saudara-saudara sekalian, di waktu malam, ini malam. Di waktu malam tentang orang Makedonia kemudian datang dalam penglihatan daripada Paulus. Dan suara itu dengan lantang berkata, seberangilah kami, dalam ayat yang ke-9. Pada malam hari tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Pernahkah Anda berimajinasi bahwa ada suara-suara yang sedang berteriak di sekitar Anda? Dan teriakan-teriakan itu disampaikan kepada kita. Dan teriakan itu berkata, seberangilah kami di sini. Kami butuh pertolongan kamu. Kami butuh uluran tanganmu. Beritakan Injil kepada dunia yang terhilang. Saya mau katakan kepada seluruh jemaat harus mesti punya mobilisasi. Kita memobilisasi untuk gerakan pekabaran Injil. Gerakan pekabaran Injil penting. Saya mau sampaikan oleh karena kita mau masuk gedung baru. Gedung baru perlu banyak orang. Dan kita harus mesti menjaring jiwa. Dan ini diamanatkan oleh Tuhan untuk kita. Dan itulah sebabnya saudara, nanti dalam kepengurusan baru kita akan melantik kepengurusan baru. Nah, tapi sebelum kepengurusan baru itu dimulai, saya akan buat fakta integritas. Fakta integritas ini penting untuk kita lakukan. Oleh karena kita mau menjalankan tugas yang mulia. Tugas yang mulia, amanat agung Tuhan itu perlu kita responi. Dan ini diresponi benar-benar oleh Paulus, Silas, dan Timotius. Dan mereka meninggalkan segala-galanya yang berharga. Hanya untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Paulus sempat bingung pada waktu itu. Ya bingung. Bingung kenapa saudara-saudara sekalian? Oleh karena penglihatan dari lautan seberang itu. Namun dia yakin bahwa penglihatan itu datangnya dari Tuhan.
Dia sangat yakin bahwa penglihatan itu bukan imajinasi biasa, tapi imajinasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus berimpartasi, Roh Kudus berbicara, memperjelas bahwa panggilan ini penting untuk kamu lakukan. Saudara, pentingnya penjangkauan dunia, ya, penjangkauan dunia barat dari timur ke barat. Saudara-saudara, kemudian mereka datang meninggalkan semua atribut, semua kepentingan pribadi hanya untuk datang dan melayani Tuhan secara luar biasa. Nah, saya yakin bahwa banyak di antara saudara yang akan dipakai oleh Tuhan dengan dahsyatnya. Saudara-saudara yang akan diteguhkan dan yang sudah diteguhkan pasti akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kedua, jiwa-jiwa yang haus menanti Injil. Ini orang haus. Menyeberanglah kemari. Itu pertanda bahwa orang ini penting untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Paulus bersama Lukas juga bersama Silas, kan Lukas, mempersiapkan diri melayani orang-orang Makedonia. Mereka mempersiapkan diri. Kemudian Silas sebagai seorang penginjil yang tekun membuat catatan. Jadi saudara-saudara, ini asisten yang luar biasa mendampingi Paulus dan bekerja secara luar biasa. Kemudian Silas mengisahkan semua hal yang berkaitan dengan pelayanan mereka ketika mereka meresponi panggilan Makedonia. Saudara-saudara, jiwa-jiwa itulah yang mendorong kita untuk terus berkarya. Ya. Mendapat bantuan Boti ini semua cuma tips saja untuk memberikan warna bagi pelayanan kita. Saudara, tetapi bukan itu tujuan. Tujuan ini di nomor sekian. Tetapi tujuan yang utama adalah untuk kita melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Tujuan yang utama adalah untuk kita meresponi panggilan Allah dalam hidup kita. Untuk meresponi suara-suara yang lantang, yang sedang membutuhkan pertolongan itu. Mereka sedang berteriak-teriak minta tolong. Untuk uluran tangan dari kita semua yang percaya. Supaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Supaya mereka percaya dan mereka menerima keselamatan dari Tuhan. Ketiga, pentingnya pelayanan terhadap orang-orang Makedonia. Apa itu, saudara? Makedonia sebagai pintu gerbang menjangkau dunia barat. Jadi ini pintu gerbang untuk menjangkau dunia barat. Dan kita lihat Makedonia itu sebetulnya tempat transit dari orang-orang Roma. Orang-orang Roma banyak yang transit, banyak yang mengungsi di sana. Dan mereka melayani di sana. Dan ini luar biasa. Gerakan inilah gerakan yang sangat-sangat dahsyat. Kalau Anda mempelajari bagaimana perkembangan kekristenan, perkembangan kekristenan itu mulai dari Asia, Yerusalem, terus menerus, kemudian datang ke Makedonia, dan itu menyebar seluruh Eropa. Dan kita lihat saudara-saudara sekalian, ini pelayanan yang sangat-sangat dahsyat. Saya ingin melihat gerejamu akan diberkati oleh Tuhan. Saya sedang lagi menanti jawaban Tuhan. Bila jawaban Tuhan, karena persoalan kita adalah masalah gedung. Dan saya kira bahwa Tuhan sudah siapkan segala-galanya. Tuhan sudah siapkan, percaya itu, Tuhan sudah siapkan. Kita konsentrasi, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah komitmen untuk memberitakan Injil. Soal gedung itu nomor sekian. Lihat saja perjalanan kita, perjalanan gereja kita. Berpindah-pindah sekian lama dan sebagainya. Ada banyak orang yang menyibir kita. Bahwa kita ini seperti itu. Tetapi Tuhan berikan mujizat di tengah badai. Mujizat terjadi di saat-saat pandemi. Di saat orang susah cari duit. Kita membeli gedung gereja. Dan ini suatu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan yang berkarya. Tepuk tangan untuk Tuhan yang maha besar. Yang bekerja untuk gerejanya. Jadi penting pelayanan orang Makedonia. Makedonia sebagai pintu gerbang menjangkau dunia barat. Injil menembus dunia barat dan mengalir deras ke dunia timur.
Ini sangat-sangat luar biasa. Tuhan sedang mengadakan. Melalui pandemi ini, saudara, melalui terorisme, saudara lihat bahwa banyak yang menerima Kristus. Sangat-sangat luar biasa menerima Kristus. GSJA saja di seluruh dunia ini bertambah di masa pandemi ini, bertambah kurang lebih 11,7 juta orang di masa pandemi seluruh dunia. Dan gereja sidang jemaat Allah di dunia, Anda buka Google, ya, buka Google. Kemudian Anda klik Assemblies of God atau gereja sidang jemaat Allah di dunia. Dan Anda akan menemukan, saya bangga walaupun gereja tidak menyelamatkan, tapi saya bangga karena saya ada di sini. Karena ada orang pionir yang luar biasa merintis pelayanan pekerjaan Tuhan. Dimulai dari Azusa Street pada tahun 1900-an awal. Dan di situ pelayanan William Moore itu kemudian dipakai oleh Tuhan, kemudian berimpartasi, ada nubuatan dan sebagainya. Banyak jiwa yang dipakai oleh Tuhan cara luar biasa. Itulah sebabnya gereja ini disebut Assemblies. Assemblies itu sidang-sidang. Oleh karena pertemuan dari berbagai, ada eksekutif, ada dokter, ada berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Kemudian dipanggil oleh Tuhan, datang berkumpul di Azusa Street itu. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ada yang mengklaim Azusa Street itu milik gerejanya. Saudara lihat dari sejarah bukan? Saudara akan lihat dari sejarah, itu sejarah dari gereja sidang jemaat Allah di dunia. Dan di situ Allah bekerja secara dahsyat, pekerjaan adikodrate, pekerjaan Roh Kudus yang sangat-sangat luar biasa. Kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Kemarin ada orang yang bilang begini kepada saya, Pak Rory, soalnya dekat. Ya, kemarin saya ketemu dengan mantan diaken saya dari Lampung. Dia sudah lama kontak dan sudah lama kita lost contact dan sebagainya. Pak, dia katakan begini, saya tidak mau menghubungi Bapak. Oleh karena pada waktu itu kami nyungsep. Apa tuh yang nyungsep? Ini orang luar biasa. Saya kenal beliau. Dia orang betul-betul center class yang luar biasa membantu pelayanan pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Mengirim begitu banyak mahasiswa yang drop out termasuk si Togar Sitorus. Diutus dan dia yang membayar, saudara sekalian. Kemudian sekolah di STT Parakletos. Itu dari Lampung. Kemudian mereka terus Ration dan sebagainya. Ada banyak saudara-saudara sekalian. Dan tiba-tiba pada hari Senin dia WA saya, Pak Rory, bolehkah kita ketemu? Oh iya, boleh. Kira-kira kapan Bapak ada waktu? Saya bilang hari Sabtu. Di mana? Di sekretariat saja. Datang, saya tunggu, sekretariat kami tidak buka kalau hari Sabtu. Kita ketemu di sana. Dan dia datang, suami istri. Datang dan ketemu. Kemudian dia katakan, wah saya senang sekali melihat pelayanan PGLI, pelayanan Bapak dan sebagainya. Dan dia katakan, ya pasti dibantu oleh Anies Baswedan katanya ketika kebakaran. Saya bilang, 1 sen pun dia enggak kasih. Kita tidak terima dari siapapun. Tuhan pakai saudara-saudara kami yang ada jauh dari sana. Kemudian memberkati gereja kami di masa pandemi. Dia kaget. Saudara-saudara sekalian, dia kaget dan luar biasa. Dia katakan, Pak, kami beberapa waktu yang lalu nyungsep itu, dia pengusaha. Dia biasa bekerja di perumahan, real estate. Dan saudara-saudara sekalian pada waktu itu dia ditipu orang dan betul-betul. Dia katakan, kami ambruk bayar aja uang sekolah anak kami yang bungsu 3-4 bulan enggak bisa bayar karena enggak ada uang sama sekali. Saya kaget ketika mendengar ini orang yang sehebat ini. Kalau Anda pernah datang di Lampung, saudara-saudara sekalian, ini adalah kelompok dari Gajah Lampung. Gajah Lampung itu juluki Gajah Lampung karena mereka ada 7 orang pengemban real estate yang sangat-sangat mumpuni dan hebat. Dan kemudian dia bangkrut. Nah, sekarang bangkit lagi. Setelah bangkit lagi dia sudah janji sama Tuhan. Tuhan, kalau sudah bangkit, kami mau ketemu dengan orang-orang yang ada di belakang kami. Dia menelpon saya. Kemudian kami makan bersama. Kemudian berpisah dan hari ini sudah join dan sebagainya.
karena kehilangan kontak dan sebagainya. Istrinya mantan mahasiswa dan suaminya adalah diaken. Dan saudara-saudara sekalian, Tuhan bekerja. Dia katakan, bagaimana Tuhan bisa memberkati gereja kami? Saya katakan, Tuhan yang membuka jalan, tidak ada satupun yang dapat menutup. Dan Tuhan yang mengadakan, bukan manusia. Tuhan yang mengadakan. Anda barangkali bilang bahwa Pastor Alex, bukan Pastor Alex. Pastor Alex dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi mediasi untuk memberkati gereja kita. Dan ini sangat-sangat luar biasa. Kita menghargai apa yang dikerjakan beliau. Dan beliau katakan, jangan bilang orang sebetulnya. Jangan sebut dari dia. Karena ini semua datangnya dari Tuhan. Dan ini luar biasa, dia katakan Pastor Rory, untuk bisa kumpul dana di masa-masa pandemi ini. Orang tuanya kena COVID. Dia, istri dan anaknya semua kena COVID dan sebagainya. Di saat-saat itu Tuhan bekerja. Di saat-saat itu Tuhan mengadakan mujizat. Dan bisa mengumpulkan dan kita bisa beli tempat ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Ibu Feby bertanya, Pak Rory beli berapa itu? Kaget dia bilang. Kaget, saya kasih nominalnya. Ya kaget, masa sih? Ya itu mujizat saya bilang. Mujizat dan Tuhan siapkan. Dan segala-galanya Tuhan lakukan. Pelayanan ini adalah pelayanan dari Tuhan. Dipercayakan oleh Tuhan. Lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan itu urusan Tuhan. Untuk cari gedung bukan urusan kita. Urusan Tuhan. Yang urusan kita adalah cari jiwa. Cari jiwa, menangkan jiwa sebanyak mungkin. Untuk di bawah masuk dalam kelompok kerajaan Allah. Maka dari nilai itu Tuhan akan menghargai. Menghargai semuanya. Pada waktu yang lalu saya agak sedikit kecewa. Ketika melihat apa yang sudah dirintis di Pulau Gebang. Tetapi Tuhan memilih keluarga hamba Tuhan yang pemula ini. Kemudian meneruskan pelayanan pekerjaan Tuhan di sana. Saya melepaskan berkat kepada Marcel dan Rena. Supaya akan terus dipakai oleh Tuhan. Pelayanan ini mulai ada gerakan. Pelayanan ini mulai ada hal-hal yang terjadi. Mulai ada api menyala di sana. Nah, kita doakan. Sedang lagi pergumulan penggilingan RGTC. Tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu Tuhan sudah siapkan. Kerjakan apa yang merupakan tugas kita. Yang tidak bisa kita kerjakan itu urusan Tuhan. Saya selalu seperti itu, saya tidak bisa Tuhan. Nangis sakitku di sini Tuhan ketika semua terbakar dan sebagainya. Tuhan mulai memenuhi semuanya. Dan Tuhan menyediakan semuanya. Berkat Tuhan itu terjadi ketika kita punya komitmen yang sungguh. Tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Terus mengarah ke depan. Arah kita ke Tuhan. Saya selalu katakan, Saudara Martin Luther katakan begini. Jangan kedipkan matamu sedikit pun walaupun ada pasir di matamu. Sementara engkau memandang Yesus. Ini ironis saudara-saudara sekalian. Irasional. Siapapun kita ketika ada kena pasir di mata, pasti kita kedipkan mata. Tetapi saudara-saudara sekalian, ungkapan ini adalah ungkapan yang menantang kita untuk terus mengarahkan mata iman kita kepada Yesus. Walaupun sulit saudara-saudara sekalian. Sangat-sangat sulit. Tetapi iman Anda, iman kita semua menghasilkan sebuah tempat yang baru. Kita punya tempat yang baru. Sudah punya kita sendiri. Dan kita kelola sendiri. Dan itulah sebabnya kita mengucap syukur. Sekarang ini tugas kita untuk mencari jiwa. Bawa jiwa sebanyak mungkin. Supaya mereka akan datang kepada Tuhan. Datang kepada pengenalan yang sungguh akan Tuhan. Jadi respons kita terhadap panggilan Makedonia ini penting. Sekarang jadi pertanyaan, apa respons kita terhadap panggilan Tuhan dalam hidup kita? Apa respons kita? Saudara-saudara sekalian, saya punya ayat yang merupakan ayat emas. Ya, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Saudara, 20 ayat 24 atau betul ya? 20 24. Ini ayat ini coba diangkat. Ya, ini ayat emas yang saya pilih ketika di wisuda. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir.
dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kalau mau cari kekayaan, jangan jadi pendeta. Kalau mau jadi segala-galanya, jangan jadi pelayan. Kalau kita butuh segala-galanya, tetapi Tuhan tidak pernah tutup mata. Selalu diadakan. Istri saya selalu katakan begini, kok di masa pandemi ini Tuhan selalu cukupkan. Selalu cukupkan. Ada saja yang Tuhan berikan. Segala sesuatunya di masa-masa sulit, saudara-saudara sekalian. Tuhan cukupkan. Semua kebutuhan-kebutuhan Tuhan cukupkan. Termasuk kebutuhan gereja Tuhan cukupkan. Segala sesuatu Tuhan punya domain. Semua yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan lakukan. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Ketika saya milih ini, Ustadz Injil datang kepada saya, dia peluk saya. Dia bilang, you sudah cermati ayat ini? Saya sudah cermati. Sebelum saya pilih ayat ini, saya sudah merenungkan ayat ini punya konsekuensi. Tetapi inilah janji saya ke Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan, sampai akhir hayat hidup saya mengucap syukur. Karena Tuhan sudah siapkan, sudah punya tempat gereja Ebenezer. Tidak lagi ngontrak sana sini. Tuhan sudah siapkan. Ini berkat Tuhan di masa yang sulit. Badai pasti akan berlalu ketika kita meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Selalu katakan banyak hal yang kita tidak mengerti. Tetapi Tuhan sediakan segala sesuatu indah pada waktunya. Barangkali ada di antara kita sedang diuji oleh Tuhan. Uji pekerjaan, uji keuangan, uji ekonomi, dan sebagainya. Uji keluarga kita. Tapi saya mau katakan jangan putus asa. Tuhan punya rencana istimewa untuk saudara. Belum selesai. Dia pasti akan bekerja. Kalau dia bekerja, kita pasti akan barangkali kaget. Oh kok Tuhan hebat, Tuhan hebat. Kita nyanyi Yesus luar biasa. Tapi tidak ada gunanya kita nyanyikan Yesus luar biasa kalau kita tidak pernah mengalami Yesus yang luar biasa. Saya mengalami Yesus yang luar biasa. Luar biasa dalam hidup ini. Mari kita tunduk kepala. Kita nyanyikan, kalau ku hidup bagimu. Haleluya, haleluya Yesus. Ya, kalau ku hidup bagimu. Silakan diangkat BL Singer musik. Siapkan hati kita, diri kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Mari kita berdiri bersama-sama. Kita siapkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Saudara-saudara jemaat yang ada di rumah, silakan persiapkan roti dan anggur yang Anda sudah siapkan di rumah. Kemudian kita akan siap untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Pastor Rudi akan datang dan berdoa buat perjamuan kudus. Haleluya. Terpujilah Bapa yang berkenan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu. Haleluya. Luar biasa. Kami yang terlibat masuk berkarya melayani Tuhan. Yes. Terus dibakar api penyelamat dari Tuhan. Dibakar semangat kami untuk semakin meraih jiwa-jiwa. Berkati Tuhan. Taruh di hati kami hamba-hamba-Mu. Ya Yesus. Taruh Roh Kudus dan urapi dalam nama Yesus. Terima kasih buat lawatan Tuhan dan firman-Mu terus mendorong, memotivasi kami sebagai gereja Tuhan untuk mengabarkan Injil Tuhan. Yes. Saat yes. kami akan melaksanakan perjamuan kudus, layakan kami Tuhan. Ya. Ya. Pengorbanan-Mu sungguh luar biasa buat kami. Ini momentum buat kami Tuhan. Senantiasa Tuhan buat kami layak. Yes. Yes. Sehingga saat kami menjalani perjamuan kudus, betul-betul kami menikmati, roh kami dibaharui. Haleluya. Semangat kami, komitmen kami diurapi. Mari sama-sama katakan amin. 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 Silakan mulai dari sebelah kanan saya, Pak Marcel. Ambil, kemudian kembali ke tempat duduk. Silakan terus menerus. Kan ku hidup ku ikut kehendak-Mu, ku
hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, oh dunia tak bisa menjauhkanku Dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, Haleluya. dunia Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sesudah itu, mari kita angkat cawan ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosamu. Saya percaya saudara yang sakit, yang ada di rumah, dilawat oleh Tuhan. Saudara saat ini yang punya masalah, Tuhan akan menolong Anda, membebaskan Anda. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Sikara manara takashikara. Mari kita berdoa. Mari kita mengucap syukur. Kita berterima kasih buat kasih karunia-Nya dan berkat-Nya yang melimpah atas hidup kita. Ibu Gembala akan datang dan berdoa buat perjamuan kudus. ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat ku hidup, selamat ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu, tetap menyembahmu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih banyak Bapa.
Kami diberlawat oleh Tuhan. Kami dijamah oleh Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan pada ibadah kami dari awal Tuhan sampai akhirnya. Kami memuji, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang telah kami terima Tuhan pada hari ini. Kami Tuhan telah mengikuti Tuhan perjamuan yang kudus Bapa. Kami yakin dan percaya semua adalah anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan dengan berlimpah-limpah. Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami yakin dan percaya Tuhan dan percayakan janji-janji daripada firman Tuhan. Apabila kami beribadah kepada-Mu Tuhan, Engkau akan menjauhkan kami dari segala penyakit. Dan Engkau akan memberkati kami ya Bapa. Makanan dan minuman kami diberkati oleh Tuhan. Ini adalah janji daripada firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan telah memberkati kami semua ya Tuhan yang ada Tuhan pada hari ini. Yang telah datang Tuhan untuk beribadah kepada-Mu, maupun mereka Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan Roh Kudus menjamah memberkati mereka, dan Engkau telah menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau telah memulihkan mereka ya Tuhan yang lemah. Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa dan dahsyat itu berkarya Tuhan bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Bapak, kami mau membawa Tuhan gereja kami ke dalam tangan Tuhan, dalam Tuhan renovasi Tuhan. Gerai Ebenezer, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan Tuhan, sehingga itu bisa selesai Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan. Dan kami juga Tuhan berdoa Bapa, Engkau kembalikan berkat yang berkelimpahan bagi semua donatur Tuhan yang telah memberikan Tuhan dana bagi Tuhan Ebenezer Ministry ini. Bapa, kami juga Tuhan berdoa Tuhan, buat Tuhan bangsa dan negara kami ya Bapa yang kami cintai. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas Rote, kami percaya Tuhan perlindungan. Perlindungan Tuhan bagi bangsa kami. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau menjauhkan Tuhan dan Tuhan memulihkan bangsa kami Tuhan dari COVID-19. COVID-19 akan berlalu Tuhan dari bangsa kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemerintah kami yang tertinggi sampai yang terendah ke dalam tangan Tuhan. Biar hikmat Tuhan memenuhi kehidupan mereka dan memakai. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Dan kembali kami Tuhan menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pak Helwi, kami bersyukur Tuhan buat jamahan Tuhan, buat pemulihan demi pemulihan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu yang telah nyata di tengah-tengah hidupannya akan memakai Tuhan Pak Helwi dengan luar biasa Tuhan. Berkati Bejen dan berkati Tuhan Eki. Dalam nama Yesus kami juga Tuhan berdoa Tuhan hari ini buat Tuhan Pak Luki, Tuhan memulihkan terus Tuhan kesehatannya. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan memakai dia Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu Tuhan yang luar biasa. Engkau memberkati Tuhan istri dan anak-anak, dan Tuhan pekerjaan mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat Tuhan Faber yang baru Tuhan selesai dioperasi beberapa hari yang lalu. Tuhan memulihkan Tuhan matanya sehingga dia boleh lebih jelas lagi untuk melihat, dan dia Tuhan diberkati oleh Tuhan.
dengan luar biasa. Tuhan menolong dan menyertai dan melindungi dia. Kami serahkan Tuhan semua yang hamba tidak dapat sebutkan satu persatu. Tetapi Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang maha tahu, Allah kami yang peduli, Allah kami yang senantiasa bersama-sama dengan kami, akan bersama dan menolong Tuhan setiap anak-anak-Mu. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Dan kita akan menyiapkan untuk menerima berkat dari. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap. Silakan duduk Bapak Ibu, menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, Tuhan, memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita sudah menerima firman Tuhan, sudah dikuatkan, dan sudah menerima sakramen perjamuan kudus. Saya kira percaya kita semua sudah dikuatkan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari siapkan setiap persembahanmu. Kita mau beri persembahan, mau beri ucapan syukur, perpuluhan, diakonia. Kita mau bawa kepada Tuhan, dan Bapak Ibu yang ada di rumah bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja kita. Mari siapkan persembahanmu dan kita berdoa buat persembahan kita. Bapa di surga, kami datang lagi kepadamu, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, berkat-Mu atas hidup kami. Saat ini kami memberi persembahan kami, diberkatilah setiap usaha pekerjaan bisnis anak-anak-Mu Tuhan, biar kami semakin hari semakin naik Tuhan. Diberkatilah persembahan kami mau beri dengan sukacita untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami siap memberi, haleluya, amin. Sambil memberi kita mau angkat pujian buat Tuhan. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah tanah yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Lagi katakan, sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah tanah yang gelap. Tanpa 1000 tanya, tanpa 1000, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Lagi kita nyanyikan pujian ini, kita berdiri bersama-sama. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, amin, dibelah tanah yang gelap, haleluya. Tanpa 1000, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna, sungguh sempurna. Lagi katakan, sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan
Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya undang 3 ibu. Sebetulnya ada 4 ibu yang jadi panitia Natal. Saya undang Pastor Rene, Ibu Esther Minarni, dan Ibu Lisa untuk datang, dan kami mau berdoa, dan juga Ibu Kristi Watung Tendean. Mereka yang kita percayakan untuk jadi panitia Natal dan peresmian gedung gereja kita yang rencananya akan diresmikan tanggal 5 sekalian dengan Natal. Jadi kita doakan agak tengah supaya saya minta staf pastoral untuk datang menumpangkan tangan untuk mereka dan kita doakan mereka ya. Kristi karena kesibukan barangkali ya. Kristi jadi IO-nya, Ibu Rena ketua, sekretaris Ibu Esther Minarni, dan Lisa jadi bendaharanya. Mereka akan kembangkan, mereka yang akan kerja, apa yang akan mereka kerjakan. Saya kira bahwa Wakil Gembala sudah berikan arahan untuk mereka, dan kita doakan mereka saat ini, supaya mereka akan dipakai oleh Tuhan. Mari, tumpangkan tangan. Bapa Sorgawi, kami berdoa bersama-sama untuk ketiga ibu ini, keempat ibu, supaya dipakai, diberkati oleh Tuhan. Menjadi panitia, peresmian gereja, dan Natal. Tuhan akan menolong Pastor Rena, Tuhan akan pakai dalam nama Yesus, berikan kekuatan, kesehatan senantiasa. Berkati Ibu Esther Minarni, Tuhan akan menolong Ibu Lisa, Ibu Kristi, Tuhan akan menolong memberkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus, kami melepaskan berkat ke atas mereka, supaya mereka dimampukan oleh Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang penting sehubungan dengan pentakbisan gedung baru kami, dan juga sekaligus dengan perayaan Natal. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, kita nyanyikan nyanyian ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, pulanglah dan bawalah berkat yang dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pula menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa dan keselamatan yang dianugerahkan melalui Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus memimpin hidup kita senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah ini. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya.
Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Semua yang percaya bersama saya katakan, Amin.